didesain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo book lovers, bersama gue Rio. Nah, di video ini kita bakal ngebahas buku ini. Gue baca di Pusnas. Kalau kalian penasaran bisa baca di Pusnas atau kalian beli langsung bukunya. Karena setelah baca buku ini akhirnya gue berniat untuk beli buku fisiknya buat gue koleksi. Ya, sebagus itu bukunya. Penasaran kenapa? Buku yang akan kita bahas itu adalah Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah yang ditulis oleh Terelie. Latar tempat ceritanya ini di Pontianak, Kalimantan. Dan ya, ceritanya kayaknya nggak benar-benar bisa untuk cocok semua orang kalau nggak punya latar belakang di kebudayaan di Kalimantan, terutama di Pontianak. Karena di sini yang dibahas itu fix budaya Melayu. Jadi kalau nggak punya latar belakang temen, keluarga yang ada hubungannya dengan kebudayaan Melayu, kayaknya nggak cocok. Nah, tapi ini sangat cocok untuk gue. Gue lahir di Kepulauan Riau. Ini petanya sebelahan dengan Kalimantan, di tengah-tengah laut Cina. Kebudayaannya fix Melayu, Malaysia, antar Kalimantan, campur deh Melayunya. Oke, nggak bisa dibilang otentik Melayu sana, cuman udah nyampur gitulah. Sebagian ada yang cakap macam nih, gua bisa cakap Melayu gitulah. Tapi itu udah kayak campuran lah. Bahasa Indonesia dimasukin, kayak logat Cinanya juga ada, logat Sumateranya juga gimana ya, logat atau gimana, kayak Batak atau pokoknya campur-campur di tempat gue juga sendiri bingung otentiknya di mana. Nah, kurang lebih gitu. Tapi gue punya kayak bisa dibilang punya latar belakang kebudayaan Melayu, dari tradisi dan sebagainya. Nah, ketika gue baca bukunya ini itu sangat relate. Makanya gue takut bias ngebahas buku ini, karena ini langsung kayak sangkut pautnya dengan kebudayaan yang ada untuk sebagian orang, terutama Melayu. Di sana ceritanya itu adalah tentang seorang pria bernama Borno tinggal di Pontianak. Ketika awal cerita itu diceritakan tentang kehilangan. Nah, ini bagusnya nih. Terelie menceritakan banyak hal di buku ini. Seharusnya gue kira kan Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah, terus dilihat dari covernya, gue kira itu bakal romance. Tapi ternyata enggak. Ini lebih ke whole package. Tentang kehilangan ada. Dia kehilangan salah satu orang tuanya, kayak tebak sendiri, penasaran bacalah gitu ya. Terus dia kehilangan, bisa dibilang kayak ditipu gitu, tentang sosial ini. Tentang sosial, ditipu. Ada ngobrol-ngobrol nyindir-nyindir sedikit banyak tentang politik. Nah, ada ngebahas tentang kayak bisa dibilang kayak pungutan liar, ya itulah, kayak korupsi, politik dan sebagainya. Ini mantap. Terus ada ngobrolin tentang romance. Itu ada fix. Sebenarnya topik utamanya romance, cuman bumbu-bumbu yang lain itu kayak merata, whole package gitulah. Actionnya bisa dibilang actionnya, ada adegan-adegan action juga, action dalam bukan berkelahi, tapi ini kayak lebih pertandingan gitu. Si Borno ini dia bekerja sebagai pengemudi speed. Nah, ini gue suka nih. Dia menyebut atau Terelie ini menyebut tentang speed yang ada di Kalimantan. Dan di tempat gue di Anambas, lebih tepatnya Tarempa, itu nyebutin kapal sederhana, kapal kayu gitu yang dimesinin oleh satu single engine yang pakai bensin. Itu sebutannya juga speed juga. Dan itu biasanya ya dipakai untuk kendaraan di tempat gue maupun di Pontianak di sana, di Sungai Kapuas. Nah, ini sedikit banyak relate lah. Terus mereka punya pertandingan speed setiap 17-an. Di tempat gue juga ada pertandingan speed setiap 17-an. Jadi kayak bertanding antara pengemudi speed, ya tanding cepet-cepetan, jaraknya itu lumayan lah, sampai 1 kiloan. Biasanya itu selesai dalam beberapa detik, itu 1 kilo. Itu keren sih. Tapi di sini itu seru, kisahnya Bono itu seru. Perjuangannya dia lebih banyak tentang sosial sih di buku ini yang diangkat. Walaupun ada nyinggung sedikit tentang kritik ke pemerintah mungkin, tentang politik juga. Ya gitulah, tapi gue fokusnya itu paling gue suka adalah keadaan sosialnya si Borno ini. Dia jadi
kayak dari orang yang tinggal di pinggiran Sungai Kapuas, sederhana, gak punya apa-apa. Bapaknya ini pengemudi speed, cuman dia kerjanya ini di tempat karet, pengawetan karet atau produksi karet, pabrik karet gitu. Terus pindah di kantor Syah Bandar, kantor atau juga pindah ke pelabuhan dan sebagainya, pindah ke sini pindah sana kerja, hingga akhirnya dia kayak jadi juragan montir atau kayak reparasi gitu, workshop gitu untuk perbaikan kendaraan. Kita lihat nih dari sederhana hingga dia jadi juragan gitu. Jadi wah keren lah pokoknya. Salut. Sebenarnya sih yang paling gue suka itu adalah kebudayaannya, karena ini ngomong Melayunya itu kental banget. Karakternya itu juga bervariasi. Sama juga dari asal tempat gue gitu, ada Chinese, Tionghoa, Batak juga ada, Melayu asli juga ada. Di tempat gue juga orang Kalimantan ada, banyak orang Sumatera juga ada. Karena ini Kepulauan Riau masih termasuk dari bagian Sumatera gitu, cuman posisinya gak cocok kayaknya dibilang bagian dari Sumatera. Soalnya lebih dekat Kalimantan kayaknya, atau ke Malaysia atau ke Singapura. Tapi ya gitulah, di tengah-tengah laut gitu. Asal tempat gue, daerah gue. Nah, Kalimantan juga gitu. Mereka campur-campur Batak, Melayu, Chinese, beberapa suku dan ras lain. Jadi, tapi mereka tinggal berdampingan gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu keren sih, kebinekaannya, keberagaman mereka. Itu keren sih, kayak mereka saling bantu. Si Borno ini sendiri juga punya teman-teman yang dari berbagai latar belakang. Jadi kayak dia punya teman Koh Ahong, gue lupa nama. Jadi gue punya ingatan buruk tentang nama. Koh Ahong, Cik Tulani, terus orang Batak itu satu gue lupa. Dia kayak bisa dibilang jadi kakaknya si Borno. Terus dia punya latar Melayu. Terus gue mulai bias ngobrol yang ngawur. Bablasan ngobrolnya. Nah, lebih kayak gitu lah. Dia mengangkat Terelie ini mengangkat kebudayaan, sosial politik, terus persahabatan, cinta. Di akhir cerita walaupun gue udah ekspektasi begini, karena si Borno ini suka dengan satu cewek dari keturunan Chinese, cuman nggak tahu endingnya itu nyesek banget. Ada hubungannya dengan awal cerita. Gue gak nyangka juga bisa muncul lagi adegan tersebut di belakang dan punya hubungan gitulah, keterkaitan dengan kejadian di awal buku dan di akhir buku. Kaget aja gitu gue bacanya. Gue sampai kayak setelah baca ini, anjing bagus. Duduk ngeliatin handphone di Ipusnas, baca paragraf akhirnya. Kok bisa? Gue gak kepikiran juga bakal muncul ini di akhir, endingnya gini. Wah keren sih, parah. 10 menit gitu gue mikir kayak gimana kok bisa sih, setup ceritanya itu bagus banget. Gue bahkan menurut gue kayaknya nggak ada plot hole sama sekali deh. Walaupun ada 1-2 karakter yang menurut gue nggak terlalu mendominasi, kayak nggak penting-penting banget, tapi karakter lain itu kayak porsinya pas. Bapaknya, si Borno sendiri, ceweknya atau wanita yang dia suka, pamannya, Aceh Cina yang buka kelontong jadi langganan mereka, cici ini, si temen Bataknya yang dianggap udah kayak kakak dan sebagainya. Itu kayak porsi mereka nih pas-pas semua. Aduh, susah sih jelasin. Itu sisanya bagus banget, gue suka banget. Di Goodreads langsung gue 5 bintang. Gue jarang ngomong tentang rating gue di Goodreads atau rating buku ya, tapi untuk kali ini gue kasih tahu lah. Mungkin gue agak bias jadinya reviewnya, karena ini lebih ke sangat-sangat personal untuk gue, karena ceritanya sangat relate dengan budaya Melayu, dengan latar gue juga. Ya ini nih, ini cocok-cocokan. Gue lihat review-reviewnya di Goodreads, ada sebagian yang sangat-sangat suka karena mereka merasa relate ceritanya dengan kebudayaan mereka. Kayak mungkin keluarga mereka Melayu atau dia keturunan Melayu, udah relate aja gitu dengan kisahnya si
Borno, cuman ada sebagian juga yang lain yang nggak relate. Ceritanya bagus cuma nggak cocok aja. Ada hal-hal kayak ngomongin tentang speed, ngomongin tentang rantang, kayak tetangga-tetangga ngantar makanan, atau tentang lomba speed 17-an, atau tentang pelabuhan, atau tentang mancing, atau tentang ini, tentang itu. Sedih sih banyak bahasa, cuman juga bisa sebutin satu-satu. Cuman kayak mereka pikir gak relate, mereka tinggal kayak di desa di kaki bukit dan sebagainya, jadi gak relate sama sekali. Makanya mereka bilang sebenarnya tulisannya bagus, cuman gak relate dengan karakter, gak bisa mendapat hubungan emosional dengan karakternya. Ya gue gak bisa nyalahin juga sih, karena ini sangat lingkup niche-nya untuk buku ini itu sangat kecil, jadinya lebih spesifik untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau pengen tahu, pengen menemukan tentang keberagaman Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu gitu kan ya. Terus tentang kebudayaan Melayu, campur-campur Chinese dan Batak, banyak juga sih. Iya, Pontianak itu sebenarnya mayoritasnya Chinese juga. Terus ada Dayak juga, ada Dayak, iya, ada suku Dayak juga, ngebahas tentang suku pedalaman di Kalimantan Dayak gitu. Itu keren sih. Risetnya Terelie ini gue gak habis pikir bisa sampai ngangkat. Biasanya kalau penulis nulis tentang buku yang spesifik daerah tertentu, ngobrolin misalnya si J.S. Kairen yang ngobrolin Sumba dan sebagainya. Mereka riset tapi gaya penulisannya itu masih menggunakan bahasa Indonesia pada umumnya. Nah, Terelie ini dia menggunakan bahasa lokal. Jadi kayak ya percakapan mereka itu ada campur-campur Melayu, Melayu Chinese, Batak, dialog-dialog mereka itu. Wah, itu kayak unik lah. Suka banget gue dengan buku ini. Dan ya gue gak tahu sih opini kalian gimana, tulis deh. Yang udah baca tulis di kolom komentar. Bukan juga karena gue suka dengan penulis Terelie dan gue udah baca bukunya ini, Terelie semua, ini series Bumi utamanya, dan gue suka. Tapi setelah baca buku ini, kok seri Bumi berasa kayak biasa, hambar. Kayak, hah? Apa itu series Bumi? Ntar gue diamuk fansnya series Bumi Terelie. Tapi ya itulah, buku ini bagus sih karena personal kali ya, gitu sih. Kalian baca deh. Tapi gue gak bisa menjamin kalian bakal suka juga sih, itu sih. Ya, sekian review gue. Sampai ketemu di video game berikutnya. Bye!